Halo, salam S3, Perdamin susunan nyarangin ragani. Pernah saya tanya umat, kenapa kita perlu berdoa? Apakah doa itu menyelesaikan masalah? Apakah dengan berdoa itu kemudian tidak ada masalah? Saya katakan tidak. Saya bayangkan doa itu seperti ibaratnya payung ketika musim hujan. Payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tapi mengurangi kita dari kena derasnya hujan, kena kepala apalagi ya. Oleh karena itu berdoa itu suatu kebutuhan. Dan doa itu bukan kita memaksa Tuhan, tidak. Kita berdoa pertama-tama kita mengatakan syukur bahwa kita boleh hidup. Kemudian kita menyampaikan permohonan kita. Apa yang kita mohon? Saya tanya ini pada anak muda yang mungkin umur SMP, kuliahan, gitu. Anak perempuan, bagaimana kalau kamu berdoa? Apa yang kamu katakan? Ayo Romo, saya minta ini supaya diberikan suami seorang dokter spesialis Romo, yang pasiennya sampai 1000 Romo, yang ganteng, yang kaya Romo. Saya katakan itu bukan doa, tapi nafsu, keinginan, dan tidak akan tercapai. Doa itu apa? Mengatakan, karena apa? Tuhan Maha Kuasa. Dia Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita mengatakan. Sehingga katakan, Tuhan, terima kasih, berikan saya rahmat kesehatan. Ini kita butuh ini. Nah, saya butuh rumah, betul. Saya butuh pekerjaan. Saya butuh rasa gembira. Kalau Anda gembira, kerja dengan gembira, bos lihat, wah ini pekerja bagus ini, gembira, kerja bagus, naik pangkat, naik gaji, ya kan? Nah, itu. Kalau kita minta gaji tinggi, tapi kita kerja tidak beres, orang bilang ini tidak benar ini. Nah, begitu. Karena doa pertama-tama ibaratnya payung dari yang tidak bisa menghentikan hujan, tapi bisa mengurangi kita dari kena hujan sehingga tidak pusing, tidak flu. Jadi kalau begitu, apa itu doa sebenarnya? Doa itu satu kebutuhan. Saya butuh doa untuk memampukan saya bila menghadapi masalah. Saya bersyukur bahwa masalah ini adalah tantangan, bukan beban. Tantangan apa? Dari masalah kita belajar banyak ilmu. Seorang peternak babi akan menjadi semakin yakin, semakin terampil kalau dia punya masalah dengan sakitnya babi, dengan pola makannya babi, dengan berbagai macam hal yang lainnya. Sehingga dengan sakit babi dia mencarikan obatnya, menemukan caranya. Babi supaya 4 bulan bisa naik 1 kuintal, tentu ada caranya, ada model ransumnya, model makannya. Ya, ini dipelajari justru ketika kita hidup melihat masalah sebagai tantangan untuk maju. Doa memampukan kita melihat seperti itu. Doa tidak menghentikan masalah, memberikan kekuatan kita melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Saya jangan katakan, Tuhan, saya berdoa, berikan saya babi 1000, ya itu bukan doa. Berikan saya mobil Mercy, tidak. Dengan sehat, dengan gembira, kita bisa bekerja. Dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan bekerja sebaik, kita bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya. Ini yang penting. Coba Anda bayangkan. Di dunia ini, tidak semua orang seperti saya dan Anda yang masih bisa makan, ya, bisa S3, senyum-senyum senang, asal jangan senyum-senyum sinting. Ya. Dan tentu kita di sekarang ini jangan PHK semua. Apalagi ini dengan di Bali bertambahnya tingkat COVID, kemungkinan Bali akan di lockdown. Dan tentu yang dunia pariwisata akan kolap, bukan hanya kolap, mati belas. Bayangkan sekian hotel, sekian pemandu wisata, sekian travel, sekian catering, semua kolap. Berapa orang itu? Orang bisa gila. Tapi di Bali saya melihat
kita mungkin orang yang gembira. Sehingga setiap hari kalau Anda buka Facebook, Anda buka YouTube, orang menawarkan jualan, berbuat bermacam-macam yang di luar sebelumnya tidak pernah terpikirkan itu. Rumah yang dulu menjadi sarang rumput liar, ini bagus jadi tempat orang buat bonsai. Karena apa? Kreatif. Ini penting. Doa memampukan kita kreatif, menciptakan jalan keluar untuk menghasilkan sesuatu untuk hidup. Mungkin kalau nggak ada corona, mungkin tidak akan terjadi hal seperti itu. Dalam hal ini saya bersyukur kita diberikan kesehatan dan mampu bertahan, termasuk konten S3 ini yang sebelumnya saya tidak pernah pikir. Mungkin hanya karena mungkin kita masih ada di paroki, masih ada misa. Sekarang sekali saya misa di situ. Kemudian sudah hampir 4 bulan lagi di seminari kita tidak punya paroki ya. Nah, bagaimana menjadikan agar pesan ini sampai kepada banyak orang? Saya melihat peluang ini bahwa semua orang pegang HP, bayi pun pegang HP semua. Nah, sehingga mungkin dengan teman-teman saya kita berpikir gimana kita buat ini. Kita punya bahan homili, kita punya jok rohani, kita punya lagu, kita YouTube-kan. Nah, sehingga ada kesan nanti paroki YouTube Romo Komang. Wah, sehingga kalau Anda melihat, jangan lupa di paroki itu dengan HP sambil bekerja, ada taruh setel HP, YouTube, lagu-lagu, saya mendengar semua. Ini peluang semuanya, dan itu mungkin dan saya sangat yakin karena kekuatan doa. Kekuatan doa itu membuka pikiran, membuka mata, membuka peluang itu terlihat dengan jelas. Dan sehingga teman-teman semua, berbahagialah kita yang masih bisa berdoa. Berdoa pertama bersyukur rahmat Tuhan kita masih hidup, diberikan pikiran, dan diberikan hati, dan diberikan masih di Bali masih udara segar ya. Saya yakin tempat lain mungkin orang tidak melihat pohon yang hijau, polusi ya, polusi mungkin. Saya pernah ke Palembang, ke Sungai Musi, kota Palembang itu. Saya masuk Sungai Musi ada perahu kecil ini. Saya kok lihat bau bau semacam tidak enak ini, semacam bau sampah busuk. Ternyata itu asapnya pustri, pupuk urea itu kan, yang baunya kok seperti itu. Sungainya luas, tapi warnanya airnya hitam. Di Bali mungkin masih baik ya, masih ada sawah sedikit. Orang masih di rumah masih ada sawah, tanaman sedikit. Dan jujur, saya berdoa Tuhan terima kasih. Dan kita mungkin dengan doa kita jadi bahagia, mengapa tidak ya? Karena kita nggak tahu, hari ini kita masih hidup, masih bisa buat konten S3. Besok saya mati, siapa tahu? Kita nggak tahu. Yang satu hari ini, syukuri hari ini dan mohon penyertaan Tuhan pada hari mendatang. Karena doa, jangan lupa, ibaratnya payung pada musim hujan. Doa tidak bisa menghentikan masalah, tapi doa, payung ini bisa mengurangi kita dari kena terpaan hujan, sehingga kita lebih survival, lebih sehat, dan lebih gembira melihat persoalan dengan gembira. Ya. Syarat Anda gembira, dan jangan lupa setelah Anda mendengar saya punya omong kosong sedikit ini, nah tekan S3, tekan itu subscribe ya, agar semua orang bisa. Doa itu penting, bukan karena kita memuji Tuhan, tidak. Tuhan tak membutuhkan doa kita, saya membutuhkan belas kasihan Tuhan yang saya nyatakan lewat doa saya, ungkapan syukur, memohonkan saya punya kebutuhan, bukan saya punya keinginan. Saya butuh sehat, saya butuh gembira. Dengan gembira kita bisa bekerja dan menghasilkan uang untuk misalnya membeli sepatu sedikit, membeli mungkin kamera sedikit, sehingga kita bisa buat konten YouTube ini dengan kamera yang lumayan bagus sehingga orang melihat ini bagus juga gitu ya. Jangan lupa S3, sampai jumpa di lain kesempatan. So.